Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmat, program studi pendidikan guru sekolah dasar di STKIP Muhammadiyah Kalabahi. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang di bawah. Yang pertama, tujuan bimbingan konseling; yang kedua, fungsi bimbingan konseling; yang ketiga, prinsip bimbingan konseling; yang keempat, asas bimbingan dan konseling. Yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling. Secara garis besar, tujuan bimbingan dan konseling dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ditinjau dari aspek pendidikan, tujuan ilmu bimbingan dan konseling sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu terwujudnya manusia Indonesia yang seutuhnya, yang cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus bimbingan dan konseling adalah: yang pertama, membantu individu agar mampu menghadapi masalahnya; yang kedua, membantu individu mengatasi masalah yang dihadapinya; yang ketiga, membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang tidak baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain. Ditinjau dari aspek pendidikan, tujuan khusus bimbingan dan konseling adalah untuk membantu siswa agar mencapai tujuan perkembangan yang meliputi tiga aspek. Yang pertama, aspek pribadi; yang kedua, aspek perkembangan; yang ketiga, aspek perkembangan atau karir. Berikutnya, fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling menurut buku Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal sebagai berikut. Fungsi bimbingan dan konselor yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitas perkembangan konselor. Baik, di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu bimbingan dan konseling membantu konseling atau klien agar memiliki pemahaman terhadap diri dan lingkungannya, yaitu pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua, fungsi fasilitas, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dan mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi dan seimbang seluruh aspek dalam diri konselor. Yang ketiga, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konselor sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Yang berikut, fungsi penyembuhan. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek sosial pribadi, belajar, dan karir. Berikutnya, fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan bimbingan dan konseling yang bersifat lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan agar belajar yang kondusif yang memfasilitas perkembangan konseling. Yang berikutnya yaitu fungsi perkembangan. Fungsi perkembangan bimbingan dan konseling untuk membantu konselor supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi yang kondusif lebih tercapai dalam dirinya. Berikutnya, fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling menurut buku Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal atau ABKIN 2008 ayat 200 adalah sebagai berikut. Fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi. Berikutnya, prinsip bimbingan dan konseling. Menurut Yusuf Nur Hasan 2008,
mengemukakan beberapa prinsip bimbingan dan konseling yang harus diperhatikan seorang guru sebagaimana yang dikutip oleh Rifda dalam dasar-dasar bimbingan dan konseling. Ya, yang pertama, bimbingan diperuntukkan bagi semua individu. Yang kedua, bimbingan bersifat individualisasi. Yang ketiga, bimbingan menekan pada hal yang positif. Yang keempat, bimbingan merupakan usaha bersama. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan. Yang keenam, yang terakhir, bimbingan berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Baik, selanjutnya asas-asas bimbingan dan konseling. Asas bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan pekerjaan-pekerjaan yang profesional harus dilaksanakan dengan mengikuti kaedah-kaedah yang menjamin efisien dan efektivitas proses dan hasil-hasilnya. Dalam penyelenggaraan dalam bimbingan dan konseling atau kaidah-kaidah tersebut dikenal sebagai asas-asas bimbingan dan konseling, yaitu ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan. Baik, saya akan membahas ada beberapa asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada konselor tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Asas kerahasiaan ini merupakan kunci dalam usaha bimbingan dan konseling. Yang kedua, asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yaitu proses bimbingan dan konseling itu harus berlangsung atas dasar kesukarelaan baik dari pihak si terbimbing maupun dari pihak konselor. Yang ketiga, yang terakhir, asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini sangat penting diperlukan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, baik terbukaan dari konselor maupun keterbukaan dari individu yang dibimbing. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekeliruan atau kekilafan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.